Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kebun Toro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan berusaha berbagi tips ya. Karena saya sendiri sedang mengalami, artinya dalam proses ini berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Alfaris, Salman Alfaris ya kalau nggak salah. Yang menanyakan caranya gimana supaya merpati terbangnya nggak plang ngaplak atau gimana ya, mungkin maksudnya kepaannya kurang full ya. Jadi cuma gini, gitu, belum bisa begini ya. Padahal kalau lop-lopan jarak dekat itu kencang. Sebenarnya saya ini ya sedang dalam proses melatih burung yang kayak gitu ya. Jadi saya sekedar berbagi, menceritakan apa yang sedang saya lakukan. Insya Allah nanti terbangannya sudah normal lagi, maksudnya sesuai dengan keinginan kita. Itu kebetulan itu merpati milik teman saya, warnanya Megan telampe, ada petaknya, bleret bang ya, Megan bleret bang telampe, ada petaknya. Dia kalau lop-lopan pendek wudbek. Nah, kemudian sudah lepasan sampai full, itu terbangannya kayak burung nggak ada tenaganya, tapi beberapa kali diterbangkan itu mampu. Maksudnya waktu di sekitar 560 meter, 500 atau 600 meter ya, itu dilepas sampai 6-7 kali pun mampu. Artinya dia sebenarnya ada tenaga, tapi keinginan terbangnya itu kayaknya apa ya, belum terbiasa terbang kenceng gitulah. Pokoknya terbangnya cuma santai semau dia. Itu dilepas sampai full start juga kayak gitu. Dia kalau udah mulai naik terus balik gitu, terbangnya santai aja, ciki kayak burung apa ya, nggak ada tenaga. Kemudian seperti burung yang karakternya begitu, padahal kalau dipegang, pegangannya bagus, bulunya bagus, bahunya besar, pegangan damis, terus kerangkanya itu juga tebal ya, tebal agak kasar kayak pos gitu, kayak rangka-rangka pos gitu ya. Tapi ya itu sampai dia sekitar 4 giringan ya, begitu terus. Kemudian setelah istilahnya saya analisa atau gimana ya. Kemudian saya bilang coba mulai digandengin dari dekat, karena waktu itu teman saya itu pinginnya begitu sudah polestar, udah mampu 6-7 kali lepasan itu gandengnya itu justru di polestar ya. Jadi dia sering ketinggal, dia bisa terbang gandeng gitu, nanti dia balik gandeng balik, nanti akhirnya ketinggal jauh sekali. Kemudian saya punya inisiatif coba digandeng dari dekat, akhirnya digandeng dari jarak sekitar 100 atau 150 meter. Itu sudah mulai gandeng, artinya dia udah memahami, oh saya harus gandeng, harus bareng sampai di kolong. Jadi saya sarankan untuk Mas Salman Alfaris, burungnya kalau udah diperkirakan sudah ada tenaganya, sudah bertenaga gitu ya, kemudian dia masih males, coba digandeng dari dekat ya Mas Salman Alfaris. Itu punya teman saya itu digandeng dari dekat, dari jarak 100 atau 150 meter, udah mau gandeng, lepasin lagi, udah mau gandeng, baru diundurkan.
sekitar 400 meter digandeng. Kemudian gandengannya itu diusahakan yang bisa ngimbangin, artinya dia nggak mau ninggal ya. Jadi seyogianya lebih bagus itu pakai toser yang mau gandeng terus, dia mau nuntun terus gitu. Tapi terbangannya jangan yang terlalu terlalu lemot terlalu kurang cepat gitu ya. Cari yang terbangannya standar saja dulu. Yang penting dia mau gandeng, dia mau gandengin gitu loh. Ketika dia mau muter, dia atau seandainya pun muter, dia ikut muter. Nah, terus saja dilatih sampai dia benar-benar mau gandeng di lepasan sekitar 400-500 meter. Di situ terus sampai benar-benar dia mau gandeng. Kemudian coba dengan burung lain. Kalau dengan burung lain kira-kira dia tertinggal karena mungkin terbangannya belum sprintnya belum keluar, gandengin sama yang biasa gandeng itu saja. Tapi mundurnya jangan terlalu cepat. Jadi setiap setiap mundur itu di situ sampai dia benar-benar gandeng, nggak ketinggal. Berapa kali lepasan lah, misalnya 3-4 kali. Kalau udah nggak mau ketinggal, dikebelakangkan lagi sedikit, dibelakangkan lagi sedikit, tambah sampai full start. Nanti kalau sampai full start dia kok nggak bisa gandeng, misalnya dia udah mulai naik gitu, kemudian dia balik, diulangin lagi dari depan, mungkin tenaganya kurang. Jadi di situ perlu kita perhatikan tenaganya, dan kemauan gandengnya itu muncul kalau bisa berbarengan, atau kalau enggak ya tenaganya dulu baru mental gandengnya. Karena merpati piik atau baru latihan ya, walaupun dia sudah rampas kemudian baru dilatih, dia mental gandengnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, banyak yang kurang bagus mental gandengnya. Jadi itu perlu latihan terus. Khusus untuk punyanya Mas Salman Alvarez atau teman-teman yang punya burung yang suka ngaplak, tadi istilahnya ngaplak atau itu gitu. Pokoknya saya menggambarkan merpati itu terbangannya kurang full kepaan sayapnya, kemudian masih pelan, dia semaunya. Nah itu perlu digandengin sama toser terus itu ya Mas Salman Alvarez, sampai yang penting dari jarak dekat, supaya mental gandengnya ada dulu. Nanti kalau tenaganya udah ada, mental gandengnya udah ada, itu nanti sampai full start pun dia akan gandeng, dan kecepatannya akan mengikuti yang biasa lah. Maksudnya biasa itu burung-burung lain, bukan seperti dia yang suka ngaplak atau kepaannya kurang full gitu. Itu ya Mas Salman Alvarez dan juga teman-teman, kalau merpatinya lop-lopan pendek kok udah kenceng, itu biasanya dia tetap bakat, walaupun sprintnya mungkin karena dia belum terbangun, belum muncul, jadi dilatih pakai toser yang terbangannya sudah bagus gitu. Biasanya nanti ikut dia Mas Alvarez dan juga teman-teman. Punya teman saya itu sudah bisa gandeng sampai di jarak sekitar 600-an kalau nggak salah, itu kurang lebihnya 600-an. Dia istilahnya pal 3 atau pal 2,5 lah itu. Dia udah mulai gandeng. Kemudian terbangannya juga udah ngimbangin sama merpati yang lainnya. Tapi gandengannya itu aja dulu. Jangan diganti gandengan dulu, supaya dia, oh saya harus terbang gandeng terus ini. Jadi dia ngikut terus, artinya dia gandeng terus, nanti lama-lama kecepatannya akan disesuaikan dengan tenaga yang dia punya. Nanti kalau memang tenaganya benar-benar udah full kan dia akan gandeng. Itu cerita pengalaman saya ya, yang saat sekarang ini masih proses melatih burung yang kalau terbang ngiplik naik tinggi tapi
pelan gitu ya terbangannya. Dia kalau ini, waduh, ketinggalnya jauh sekali. Burung udah berhenti, yang gandengannya udah berhenti ngap-ngapannya, dia baru sampai kadang-kadang. Karena dia apa ya, terbangnya pelan, terus kalau ini juga muter. Kalau yang suka muter gitu, kena angin muter itu, kalau saya sih perkiraan saya itu tenaganya memang belum ada. Terus merpati yang terbang gandeng sama terbang biasa itu beda ya, beda. Tenaganya lebih besar yang gandeng karena dia emosinya keluar, dia berusaha ngimbangi gandengannya. Jadi coba Mas Alvaris, Mas Salman Alvaris dan teman-teman latih tenaganya dulu. Kalau inilah latih tenaganya dulu, nggak apa-apa biar terbangannya nggak ini, nggak apa-apa. Itu pun punya teman saya tadinya juga sampai full star itu ya begitu terus terbangnya, tapi ditelateni sampai kelihatan ada tenaganya baru digandengin, terus gandengin. Kurang lebih gitu ya Mas Salman Alvaris. Nggak usah khawatir, itu kalau jenengan teman-teman juga agak sabar ya, lepas sendiri terus sampai dia kelihatan kepaannya udah mulai agak ini ya, agak full gitulah. Atau belum full pun, kalau misalnya beberapa kali lepasan dia kok masih mampu, artinya jalurnya misalnya di sini, di tengah terus ya, itu artinya tenaganya sudah mulai ada. Kalau belum ada, dia misalnya udah terlalu lelah, biasanya menggok. Kalau burung itu menggok atau dilepasin balik ke sangkrip, atau udah terbang mencelok di pohon atau mencelok di tanah juga bisa. Nah, itu kan berarti belum ada tenaganya. Lebih baik itu tangkap, bawa balik, udah nggak usah dilepasin, besok lagi. Nanti takutnya terbiasa dia, kalau udah lelah malah turun ke bawah atau mencol di pohon. Jadi nanti kalau udah sampai di lapak, dilepas pendek-pendek lagi supaya dia lupa dengan menceloknya. Itu ya, semoga bermanfaat ya Mas Salman Alvaris dan juga teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.